Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan mengantarkan kita saat ini untuk kembali boleh beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan kami, menolong kami dari hari-hari yang lalu, sehingga Engkau perkenankan kami ya Tuhan kembali memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami yang mendengarkan, agar kebenaran firman Tuhan menuntun kami, menolong dan mengajari kami untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh dalam Engkau, dan kami semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun orang Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian dari kelahiran, penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu pada akhirnya Kristus Tuhan kita menampakkan kembali kemahakuasaannya dengan terangkat ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya peringatan kenaikan Yesus Kristus ini mengingatkan kita bahwa Dia, Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Kalau kita baca di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, dikatakan firman Tuhan begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita juga bahwa Kristus pun akan datang kembali. Lalu pertanyaannya, kapan? Kapan Kristus akan datang kembali? Tentu tidak ada yang tahu. Akan tetapi kedatangannya pasti, sebab segala sesuatu yang ada dalam kitab suci adalah pasti.
segala nubuat, janji Allah pasti digenapi dan akan terjadi. Itulah iman kita, orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang Kristus harapkan? Apa yang Kristus inginkan di dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani hari-hari kita menanti kedatangan Kristus itu? Apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita? Apakah kita pasif? Apakah Tuhan menginginkan kita pasif saja? Hidup cukup melakukan aktivitas, bangun, bekerja, beristirahat, melakukan rutinitas lainnya, ritual keagamaan lainnya. Apakah cukup hanya dengan begitu saja sampai kita menanti kedatangan Kristus lagi? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah Tuhan menginginkan supaya kita berfokus pada diri kita sambil menanti kedatangannya? Tentu bukan seperti itu yang Kristus harapkan bagi kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kristus, Tuhan kita, mengharapkan dan menginginkan kita untuk menjadi saksinya. Tuhan menginginkan kita dan memberi kita tugas untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bicara mengenai saksi Kristus bagi sebagian orang Kristen bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi mungkin sudah sering didengarkan, sudah sering dilakukan juga, dan sudah sering juga dikhotbahkan dalam kehidupannya. Seorang saksi, Bapak Ibu, memiliki peranan yang besar dalam meyakinkan orang untuk mempercayai suatu berita atau kejadian. Seorang saksi harus betul-betul melihat dan mengalami apa yang disampaikannya. Demikian juga dengan seorang Kristen yang melakoni hidupnya, yang melakukan tugasnya sebagai saksi Kristus. Ia harus terlebih dahulu mengalami Kristus dalam dirinya. Dia harus terlebih dahulu menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Raja di dalam kehidupannya. Dia harus terlebih dahulu mau menjalankan apa yang Kristus inginkan, apa yang Kristus mau dalam kehidupannya. Yang Kristus mau tentu adalah setiap orang yang percaya kepadanya hidup menurut jalannya. Jalan bagaimana? Tentu jalan kasih, jalan ketaatan, hidup yang berdampak bagi orang lain, membangun orang lain. Dengan menunjukkan cara hidup demikian, barulah disebut seseorang itu saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih sederhananya, bagaimana saksi Kristus itu bekerja? Apakah harus menjadi pengkhotbah? Apakah harus ke rumah-rumah? Apakah harus menjadi penginjil? Itu bagian dari pekerjaan sebagai saksi Kristus. Tetapi tidak itu saja. Kesaksian kita dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara penuh kehangatan, membangun, menghargai orang lain, kasih kepada semua orang, berbuat baik tanpa mengharapkan pujian dan balasan, bekerja keras, jujur dan adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bayangkan kalau seluruh umat Tuhan, umat Kristen melakukan hal yang demikian. Mari kita bayangkan, bukankah dunia akan berlomba-lomba mencari Kristus? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, para rasul yang menyaksikan kenaikan Kristus itu adalah manusia biasa, sama seperti kita semua. Mereka juga punya kelemahan, punya kekurangan. Namun Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh-Nya, sehingga mereka dipakai menjadi alat Tuhan memberitakan Injil Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita pun bisa menjadi saksi Kristus
sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Persoalannya adalah, apakah kita mau? Apakah kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi? Apakah kita mau berdampak bagi orang lain, membawa jiwa kepada Tuhan selama kita hidup, sambil menanti kedatangan? Bapak Ibu, kalau mau lakukan sekarang, jangan tunggu nanti, jangan tunggu esok, sebab hari esok mungkin tidak menjadi milik kita, sebab hari esok mungkin kita tidak mampu lagi melakukannya. Tapi mari kita lakukan sekarang. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Matius 25 ayat yang ke-21, di sana di dalam perumpamaan tentang talenta, ada seorang hamba yang setia, yang melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia melakukan dengan setia, dia melakukan dengan bekerja keras, dia melakukan dengan takut akan tuannya, sehingga akhirnya dia berhasil, dan tuannya memujinya dan mempersilahkannya masuk ke dalam kebahagiaan tuannya, hidup bersama-sama dengan tuannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama hidup kita di dunia ini, tentu kita pun mau dipuji oleh Tuhan kita. Kita pun mau disebut sebagai hamba yang setia, sebagai saksi Kristus yang setia, sebagai saksi Kristus yang menyaksikan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak harus ke Judea, kita tidak harus ke Samaria, bahkan tidak harus sampai ke ujung bumi. Tidak, kita memiliki wilayah kita sendiri. Di tempat di mana kita berada, kita memiliki ladang untuk menjadi saksi Kristus. Di rumah kita, di tempat tinggal kita, di tempat di mana kita bekerja, di tempat persekutuan kita, di gereja kita, dan sebagainya. Kita bisa melakukannya asalkan kita mau. Bapak Ibu, jangan kita katakan, saya tidak sanggup melakukannya. Kita semua bisa, sebab Tuhan mengatakan, bagi setiap orang yang dipanggilnya menjadi umat kepunyaannya, menjadi orang percaya miliknya, diberinya kekuatan, akan diberikannya roh Allah, roh kudus Tuhan akan turun atasnya, sehingga dia mampu menjadi saksi. Kita adalah pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, dalam perayaan memperingati kenaikan Kristus ini, mari kita tanya diri kita, apakah aku menantikan Tuhan dengan baik? Apakah aku menantikan Tuhan dengan melakukan tugasku? Apakah Kristus yang naik ke surga, yang akan datang kembali, akan menyebut aku sebagai hamba yang setia? Mari kita jawab itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dan mari kita berlomba melakukan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan hari ini. Terpujilah Engkau yang telah memberikan kepada kami kepastian bahwa kami adalah anak Tuhan, anak yang Engkau berikan tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami sering sekali gagal melakukannya. Karena itu Bapa dalam surga, kami mohon Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua, mengingatkan kami dan memampukan kami untuk melakoni hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, sehingga seluruh kehidupan kami ya Tuhan boleh memuliakan Tuhan dan memberkati orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Orang yang kan bersaksi bagi Tuhan, mereka ini kan kenal Tuhan dan bisa melakukan kebenaran. Mereka kan menjadi saksi bagi